Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 507 ganti rugi. Setelah Thomas melihat tulisan itu, dia merasa sedikit lucu. Siapa yang bisa menyangka kalau Yamanda yang biasanya kelihatan dingin di televisi bisa memiliki sikap seperti ini. Ganti rugi seperti apa yang kamu inginkan? Tidak lama kemudian, Yamanda mengirimkan lokasinya kepada Thomas, datanglah untuk menraktirku makan. Selain memikirkan pekerjaannya, wanita ini hanya bisa memikirkan makanan. Setelah beberapa saat, Thomas dan Yamanda pun bertemu. Mereka pun mulai mengelilingi tempat yang menjual makanan-makanan ringan. Tempat yang menjual makanan-makanan ringan ini berada di dalam mall, tidak begitu banyak orang, namun aroma makanan di sini sangatlah harum. Yamanda hanya mengenakan sebuah kacamata hitam, dia bahkan tidak mengenakan masker. Aku sering datang ke sini, mungkin nantinya kamu akan bertemu dengan banyak artis. Ini merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh para artis papan atas. Oleh karena itu, para penjual makanan di sini juga sudah terbiasa dan tidak akan tergila-gila kepada artis yang datang. Ketika bertemu dengan artis kelas atas seperti Yamanda, mereka mungkin hanya akan meminta untuk foto bersama dan tidak akan membocorkan identitasnya. Mereka sambil makan sambil berjalan dan seketika mereka melihat sebuah bayangan. Itu adalah Fendi. Terlihat beberapa ajudan di sisi Fendi, dia mengenakan sebuah kacamata hitam dan terlihat begitu mewah. Dia juga sedang berkeliling santai di tempat ini. Ekspresi wajah Fendi seketika berubah setelah melihat Yamanda sedang berkeliling bersama Thomas. Yamanda, kalian saling kenal. Yamanda pun berkata dengan dingin, apa hubungannya denganmu? Saat ini, Fendi juga tidak jelas akan hubungan mereka berdua. Apakah mereka saling berhubungan setelah reality show semalam? Intinya, orang ini mampu mengajak Yamanda keluar, ini merupakan sebuah ancaman yang besar bagi Fendi. Fendi begitu mementingkan Yamanda. Sebelum dirinya terkenal, dia sudah sangat menyukai Yamanda. Dulunya, dia merasa kalau dirinya tidak mungkin bisa menggapai Yamanda. Namun semenjak Fendi terkenal, dia merasa dia memiliki sedikit harapan untuk mendapatkan Yamanda. Mereka berdua juga sama-sama merupakan artis terkenal dan dijuluki sebagai pasangan yang sangat serasi. Saat ini, semua aspek telah mengarah ke arah Fendi dan tentunya dia begitu mementingkan Yamanda. Reality show kali ini merupakan sebuah kesempatan baginya untuk mendapatkan Yamanda. Namun dia sangat tidak berdaya melihat orang yang berasal dari pinggir jalan itu. Jangan-jangan berita gosip tentang Yamanda sudah memiliki pacar itu benar. Ketika mereka sedang syuting semalam, Thomas berhasil memberi pelajaran kepada Fendi dan Fendi masih mengingat jelas hal itu. Oleh karena itu, kali ini dia pun membawa ajudan kemanapun ia pergi. Apa hubunganmu dengan Yamanda? Tanya Fendi sambil menatap Thomas. Thomas tersenyum dingin, kamu benar-benar tuli, apakah kamu tidak mendengar kalau tadinya Yamanda berkata apa hubungannya hal ini denganmu? Kamu sungguh lancang. Setelah perkataan itu terucap, ajudan Fendi langsung berdiri di samping Thomas. Ajudan itu memiliki tubuh yang tinggi dan terlihat begitu sadis. Semua orang pastilah akan merasa tertekan ketika berdiri di samping ajudan tersebut meskipun ajudan itu tidak memasang ekspresi apapun pada wajahnya. Ekspresi wajah Thomas juga tidak berubah. Tatapan matanya terlihat begitu penuh hinaan dan sama sekali tidak merasa takut. Hal ini membuat mereka semua merasa aneh, bocah ini tidaklah sesederhana yang mereka bayangkan. Fendi mengerutkan keningnya dan berkata dengan gaya yang sangat elegan. Menjauhlah dari Yamanda,
Silahkan katakan berapa banyak uang yang kamu butuhkan. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 508 divestasi. Tidak menunggu Thomas untuk berbicara, Yamanda pun segera berkata, Fendi, apakah kamu mengira dirimu penting? Akan ku peringati kepadamu sekali lagi untuk tidak menggangguku, kalau tidak aku juga tidak akan bersikap segan kepadamu lagi. Setelah mengatakan itu, Yamanda melototi Fendi dan pergi sambil menggandeng lengan Thomas. Ekspresi wajah Fendi seketika terlihat begitu murung. Ketika mereka lewat dari sisinya, dia pun berkata, Yamanda, kamu jangan lupa kalau orang yang mensponsori reality show kali ini adalah pamanku. Setelah mengatakan itu, Fendi pun pergi dengan marah. Yamanda masih berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi wajah yang sedikit buruk. Thomas pun bertanya, kenapa? Apakah kalian kekurangan sponsor? Ini hanyalah sebatas sponsor. Jika Yamanda membutuhkan sponsor, Thomas bisa membantunya untuk mendapatkan beberapa sponsor dengan mudah. Saat ini, Yamanda hanya menggelengkan kepalanya. Hal ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Jika hanya tentang masalah sponsor, aku juga bisa mencari orang lain. Namun pada kontrak kerja sama kali ini, sudah tertulis jelas kalau pihak sponsor mengundurkan diri, maka kami dianggap telah melanggar kontrak yang ada. Dulunya kami juga pernah menandatangani kontrak yang berisi beberapa syarat aneh dengan salah satu program televisi. Jika pihak sponsor mengundurkan diri karena artis, maka aku harus membayar semua kerugian yang ada. Thomas mengerutkan keningnya, ada hal seperti ini. Kontrak yang berisi syarat aneh seperti ini bukan lagi merupakan hal baru. Begitu banyak agensi yang juga menggunakan cara ini untuk mengikat para artis. Jika suatu hari nanti para artis sudah terkenal dan ingin melepas diri dari sang agensi, maka mereka masih bisa mendapatkan biaya kompensasi yang besar dari para artis. Meskipun saat ini Yamanda merupakan artis yang terkenal, namun dulunya dia juga pernah menandatangani kontrak seperti itu. Secara logika, jika Yamanda ingin mengganti profesinya, seharusnya agensinya tidak akan menggunakan hal ini untuk mengancam dirinya. Karena artis terkenal seperti Yamanda pastilah sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk melawan agensinya sendiri. Lagi pula pihak agensi juga tetap akan berusaha untuk bekerja sama dengan Yamanda, kecuali mereka terpaksa untuk melepasnya. Thomas sendiri juga mengerti akan semua hal ini. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang harus ia khawatirkan dari Yamanda. Yamanda menggelengkan kepalanya. Fendi memiliki relasi yang cukup luas. Kalau dia tetap ingin menentangku, mungkin masalah sponsor ini tidak akan semudah yang kita pikirkan. Lupakan saja, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Makanlah terlebih dahulu. Yamanda tidak menghiraukan masalah Fendi dan dia pun makan bersama Thomas dengan perasaan yang gembira. Alhasil, kedua orang tersebut belum selesai menyantap makanan mereka dan sebuah topik berita sudah muncul di aplikasi Weibo. Dikarenakan masalah pribadi Yamanda, perusahaan Aimei menyatakan kalau mereka akan melakukan divestasi dan mengundurkan diri dari acara Running Boy. Mereka juga akan membatalkan segala sponsor yang telah mereka berikan. Berita ini berhasil menarik perhatian banyak orang dan berita ini disalurkan melalui akun ofisial dari perusahaan Aimei. Setelah puluhan menit berlalu, berita ini berhasil naik mencapai peringkat teratas. Begitu banyak orang mulai merasa khawatir. Riwayat Kak Yamanda akan segera tamat. Aku bahkan jarang menemukan perusahaan yang melakukan divestasi seperti ini. Benar, Running Boy baru saja tayang satu episode dan perusahaan yang mensponsori mereka pun melakukan divestasi. Ini kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian yang besar. Kak Yamanda memanglah hebat, namun dia masih tidak bisa dibandingi dengan para bos besar itu. Mungkin kali ini dia melakukan kesalahan kepada seseorang.
Mungkin mereka harus menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Tidak tahu berapa banyak uang yang harus Yamanda habiskan nantinya. Aku adalah pengacara. Jika dihitung-hitung, Kak Yamanda kemungkinan akan menghabiskan ratusan miliar. Petik 2 petik 2. Tidak menunggu Yamanda untuk mengklarifikasi hal ini, para netizen sudah menganalisis dan memahami masalah ini sesuka mereka. Sangat jelas kalau kali ini Yamanda pastilah melakukan kesalahan pada orang lain, oleh karena itu, perusahaan yang mensponsori acara ini pun melakukan hal yang sadis padanya. Selanjutnya, agensi Yamanda pastilah akan menyalahkan Yamanda dan meminta ganti rugi darinya. Bersambung.